Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Wafiq Isna dari program studi Informatika kelas 2024B Universitas Negeri Surabaya, Kampus Unesa 5, Magetan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang SQL versus NoSQL database yang di dalamnya berisi memahami dua paradigma sistem database modern. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua konsep dasar database, yang ketiga evolusi sistem database, yang keempat SQL sebagai bahasa query struktur, dan NoSQL yang bukan hanya SQL. Perbandingan antara SQL versus NoSQL, dan selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugiannya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kapan menggunakan SQL dan kapan menggunakan NoSQL. Terus kita akan membuat studi kasus aplikasi Netflix, dan selanjutnya yaitu kereta api modern, dan yang terakhir kesimpulan. Tapi di sini nanti di sela-sela akan kita spill ya, pakai database MySQL dan MongoDB sebagai NoSQL. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan konsep dasar database untuk memberikan pemahaman awal tentang struktur dan fungsi dasarnya, terutama perbedaan antara pendekatan relasional dan non-relasional. Yang kedua, memahami perbedaan fundamental antara SQL dan NoSQL untuk menilai kekuatan serta kelemahan kedua paradigma berdasarkan konteks penggunaannya. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem database untuk membantu menentukan kapan dan bagaimana sistem tersebut sesuai digunakan dalam kasus nyata. Yang terakhir, memilih database yang tepat sesuai kebutuhan sistem untuk mendukung performa, skalabilitas, dan fleksibilitas dalam berbagai skenario pengimplementasian aplikasi modern. Selanjutnya yaitu yang kita bahas konsep dasar database. Nah, yang pertama yaitu database. Apa itu database? Database adalah kumpulan data yang terorganisir dan dirancang untuk memungkinkan penyimpanan serta akses data secara efisien di lingkungan digital modern. Penggunaan database ini sendiri mencakup hampir semua aspek sistem digital termasuk aplikasi bisnis, situs web, dan analitik big data. Terdapat dua paradigma utama dalam sistem database modern, yaitu SQL relasional yang mengandalkan hubungan antar tabel dan NoSQL non-relasional yang memungkinkan fleksibilitas skema untuk menangani berbagai jenis data. Yang selanjutnya yaitu evolusi sistem database. Nah, di sini kalian bisa mempelajari sendiri untuk sejarah-sejarahnya atau era-eranya, awalnya muncul SQL dan NoSQL. Kita akan skip saja. Ini. Yang akan kita bahas adalah SQL sebagai bahasa query terstruktur. SQL model tabel relasional. SQL ini menggunakan tabel sebagai representasi data yang terorganisir dalam baris dan kolom. Ini memudahkan pengolahan informasi yang terstruktur. Yang kedua yaitu hubungan antar tabel. Jadi di SQL ini memakai hubungan antar tabel atau bisa disebut relasi. Yang ketiga yaitu kunci relasi. Dan di SQL ini sendiri ada kunci relasi seperti primary key dan front key. Primary key sebagai identitas tabel dan front key adalah identitas tabel asing yang bisa dimasukkan di suatu tabel, digunakan untuk menghubungkan suatu tabel. Karakteristik SQL sendiri yaitu yang pertama skemanya tetap, bahasa standar, sistem relasional atau tabel, yang keempat konsistensi data. Ini yang saya jelaskan. Selanjutnya kita akan bahas NoSQL. Jenis-jenis database SQL yang pertama basis data dokumen. Ini menggunakan format JSON dan Bison, cocok untuk menyimpan data kompleks seperti MongoDB yang mempermudah
pengambilan data dan manipulasi data berbasis dokumen. Yang kedua, basis data kunci nilai berisi pasangan kunci nilai sederhana Redis antara contohnya sering digunakan untuk change, session store, dan antrian pesan. Yang ketiga, basis data kolom lebar. Yang keempat, basis data grafik. Karakteristik NoSQL ini sendiri yang pertama yaitu fleksibilitas skema. Yang kedua, skalabilitas horizontal. Yang ketiga, kinerja tinggi. Yang keempat, berlandasan CIP. CIP apa ya CIP? CIP itu consistency, availability, partition, tolerance. Terima CIP. Yang pertama konsisten. Yang kedua ketersediaan seperti yang saya jelaskan. Ketersediaan perbandingan, kita akan membandingkan antara SQL versus NoSQL. Kita di sini akan membahas materi-materinya terlebih dahulu ya. Nanti kita yang terakhir akan mengeksplor SQL database dan NoSQL. Kita akan membahas perbandingan antara SQL dan NoSQL. Pertama yaitu SQL. SQL ini menggunakan tabel relasional dengan basis dan kolom tetap, menyediakan struktur yang terorganisir dan mudah diakses. Dan SQL sendiri menyajikan data dalam berbagai format seperti dokumen, key value, with column, atau graph, memberikan fleksibilitas pada penyimpanan data. Keuntungannya sendiri yaitu SQL cocok untuk data yang sangat struktur, sedangkan NoSQL efektif dalam menangani berbagai format data. Skemanya sendiri, SQL ini memiliki skema tetap yang memerlukan perencanaan data yang matang sejak awal, mengurangi fleksibilitas adaptasi. Yang kedua, NoSQL sendiri skemanya yaitu fleksibel, memungkinkan perubahan data secara dinamis sesuai kebutuhan tanpa memodifikasi struktur awal. Keunggulan skemanya yaitu skema tetap SQL menawarkan konsistensi yang tinggi, sementara skema fleksibilitas NoSQL ideal untuk lingkungan data yang sering berubah. Transaksi SQL ini mendukung properti ACID atau Automaticity, Consistency, Isolation, Durability, dan NoSQL sini bergantung pada CIP, teorem yang fokus pada konsistensi atau ketersediaan dalam sistem terdistribusi. Dalam konteks penggunaan sendiri, SQL ideal untuk aplikasi keuangan, sedangkan NoSQL lebih sesuai untuk aplikasi yang bertumpu pada volume data besar. Skalabilitas sendiri, SQL memanfaatkan pendekatan skalabilitas vertikal yang memerlukan peningkatan perangkat keras server untuk performa lebih baik. Dan NoSQL sendiri menggunakan skalabilitas horizontal yang menambahkan lebih banyak server untuk menangani volume data yang besar. Dan pilihan skalabilitasnya yaitu SQL lebih cocok untuk skala sistem besar dalam kebutuhan pertumbuhan tinggi. Untuk kecepatannya sendiri, SQL stabil dalam performa karena penggunaan indeks dan perencanaannya query untuk data terstruktur. Dan NoSQL ini sangat cepat dalam menangani big data dan mengoptimalkan query sederhana pada database besar. Untuk efisiensi sendiri, NoSQL memberikan efisiensi pada aplikasi berbasis real time seperti Analytic Log Server. Untuk kesesuaian dengan tipe data, yang pertama itu SQL dirancang untuk data terstruktur dan NoSQL ideal untuk data besar yang cepat berubah. Dan pemilihan SQL ini cocok untuk data yang statis dan NoSQL untuk data yang dinamis. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan SQL sendiri yaitu SQL ini konsistensi tingkat tinggi. Yang kedua, eksekusi query kompleks. Yang ketiga, keamanan yang kuat. Yang keempat, dukungan luas di industri. Dan kekurangan SQL yaitu sulit untuk diskalakan secara horizontal. Yang kedua, skema rigid. Yang ketiga, kurang optimal untuk big data. Keuntungan NoSQL ini memiliki keuntungan yaitu fleksibilitas skema. Yang kedua, skalabilitas horizontal yang mudah. Yang ketiga, kinerja tinggi pada big data. Yang keempat, kesesuaian untuk aplikasi cloud. Kekurangan NoSQL sendiri yaitu tidak ideal untuk transaksi yang kompleks. Yang kedua, standarisasi yang belum matang. Yang ketiga, risiko inkonsistensi data.
Selanjutnya yaitu kapan menggunakan SQL dan kapan menggunakan NoSQL. Kapan menggunakan SQL dan SQL? Yang pertama itu SQL untuk sistem keuangan. Yang kedua SQL untuk data terstruktur. Yang ketiga SQL untuk aplikasi enterprise. Ini bisa kalian pahami. Dan kapan menggunakan NoSQL? Gunakan NoSQL untuk media sosial, untuk IoT dan big data. NoSQL untuk skema dinamis. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, yaitu SQL ini untuk data-data yang kecil, lebih value data-data yang kecil yang mudah diorganisasikan. Untuk NoSQL sendiri fleksibel atau lebih cocok digunakan untuk data besar atau big data. Kita akan melihat studi kasus Netflix. Penggunaan Cassandra untuk log dan metadata. Cassandra ini digunakan untuk menyimpan log dan metadata pengguna secara terdistribusi, memungkinkan Netflix memproses volume data besar dengan performa tinggi. Yang kedua, pendekatan skema fleksibel di Cassandra mempermudah integrasi metadata dengan berbagai layanan Netflix. Ini data yang disalurkan penggunaan MySQL untuk transaksi dan billing. Ini hanya contoh saja. Ini strategi kereta api modern membahas tren New SQL, kombinasi performa NoSQL dan Acid SQL. Ini kalian bisa eksplor sendiri karena kalau saya jelaskan bakal memakan waktu yang sangat panjang. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu memilih antara SQL dan NoSQL bergantung pada kebutuhan spesifik sistem kalian. Misalnya sistem dan kebutuhan data terstruktur cenderung memilih SQL, sementara NoSQL cocok untuk kebutuhan skala besar dengan skema yang berubah-ubah. Yang kedua, SQL memberikan keunggulan dalam hal konsisten tinggi dan kompleksnya query, sehingga lebih baik untuk aplikasi keuangan dan data dan integrasi yang tidak dapat dikompromikan. Yang ketiga, NoSQL lebih unggul dalam fleksibilitas skema, performa untuk data besar, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan model data modern seperti media sosial atau aplikasi berbasis IoT. Ini tantangan dalam NoSQL seringkali pendekatannya. Selanjutnya, nggak usah. Ini referensi saya, buku NoSQL. Oke, selanjutnya kita akan spill sedikit di MySQL database. Karena di sini saya menggunakan MySQL database untuk SQL-nya sendiri. Kita buka dulu MySQL database. Kita memakai SAM. Karena saya memakai SAM harus membuka start dulu ini baru bisa membuka. Kita tunggu sampai hijau. Nah itu kita pencet admin di SQL. Oke, untuk menunggu ini kita explore dulu MongoDB-nya atau NoSQL database. Ini adalah MongoDB database dari MySQL database. Bagian dari desain seperti ini. Di MongoDB ini sendiri datanya sangat simple, fleksibel, dan mudah dirubah-rubah. Dan benar sih, ini cocok untuk data-data yang cukup besar dan mudah diubah atau diupdate, mudah untuk input output atau sebagainya. Penggunaannya juga sangat mudah, pengintegrasiannya juga sangat mudah. Coba kita lihat di SQL database, dan ini adalah halaman dari MySQL database, bagian dari SQL database. Database-nya sendiri sangat rumit ya guys ya, sangat terstruktur lah.
Nah, contoh ini satu tabel achievement. Nah, di dalam tabel achievement ini ada achievement ID untuk identitas tabel, nama, deskripsi, kriteria. Ini adalah database saya, itu saya buat untuk aplikasi saya. Nah, ini membutuhkan seperti ini ya. Kalau di SQL ini mendukung ini query untuk memudahkan pembuatan database. Ini bisa go. MongoDB juga sudah memiliki seperti itu, tapi lebih simple sih. Kalau di NoSQL database ini sendiri lebih mudah digunakan juga. Saya juga sudah membuat sebuah aplikasi yang menggunakan sebuah web yang menggunakan NoSQL database MongoDB itu sendiri. Ini sangat mudah dijalankan, sangat mudah diimplementasikan dan mudah untuk diintegrasikan lah, tidak ribet seperti SQL menurut saya. Tapi ini langsung start, tidak usah lewat ini menyedot seperti ini. Di SQL langsung bisa start lewat terminal seperti ini. Nah seperti ini. Dan ini aplikasinya, webnya. Nah, ini udah saya coba, sangat mudah sekali. Kalian bisa explore sendiri. Saya hanya nyepil tipis-tipis. Nah, kalau di desain seperti ini, deskripsi garis bawah, terus lebih fleksibel lah, lebih mudah difahami lah kalau untuk orang awam. Kalau database SQL sendiri saya sebagai orang awam dulu melihatnya itu seperti rumit banget, ribet seperti ini isinya. Iya gak? Ribet gak? Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang SQL database versus NoSQL database. Jangan lupa like, subscribe,